Baik, selamat berjumpa kembali mahasiswa Prodi TI semester 1. Hari ini adalah pertemuan yang ketiga, minggu yang ketiga di mata kuliah kita algoritma dan pemrograman. Saya akan menjelaskan perbandingan antara algoritma dan metode penulisan algoritma dan metode di pseudocode ya, sesuai dengan tugas yang sudah saya berikan. Nanti kita akan coba evaluasi. Baik, langsung ke intinya, perbandingan algoritma dan pseudocode ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah melihat konten dari sebuah pseudocode ya. Jadi kalau algoritma itu kan harus ada judul, lalu ada deklarasi ya, lalu ada deskripsi. Nah, secara umum di dalam pseudocode itu ada penggunaan variabel, lalu ada pencabangan ya, selection, nanti next week kita akan bahas ini. Kemudian ada perulangan dan ada modul atau bagian dari sebuah algoritma yang berdiri sendiri tapi nantinya bisa dipanggil suatu saat ya, sehingga ya biasanya berisi dengan suatu proses dan bisa dipakai secara berulang-ulang ya, sehingga dalam penulisan pseudocode-nya atau algoritmanya itu tidak terlalu panjang gitu. Contoh yang kita akan lihat sekarang adalah contoh sederhana ya. Di pertemuan awal, pertemuan kedua, Anda diminta untuk membuat sebuah algoritma ya. Sederhana karena algoritma itu kan notasinya tidak merujuk ke bahasa pemrograman tertentu ya. Jadi bisa dituliskan dengan bahasa natural ya, Anda bisa pakai flowchart, kemudian kita bisa pakai pseudocode. Nah, kalau kita membuat dengan bahasa kita sendiri, katakanlah dengan bahasa natural, jadi kalau saya pengen bikin algoritma untuk kirim surat, ya, seseorang nih pengen kirim surat di tempat lain ya, langkah yang dilakukan ya secara umum ya, kalau kita sederhanakan, ya satu menyiapkan peralatan tulis, kemudian nulis suratnya, kemudian suratnya dimasukkan ke dalam amplop tertutup, kasih perangko, kemudian pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkannya. Ini sederhananya ya, saudara. Ya, kalau kemarin Anda diminta untuk membuat teh manis gitu ya, membuat mie rebus, katakanlah, membuat nasi goreng, katakanlah, ya tentunya kita bisa membuatnya dalam urutan-urutan yang berbeda begitu. Ya, jelas ya, bisa saja poin 3 dan poin 4 itu ditukar dulu. Jadi amplopnya ditempel perangko dulu, baru suratnya dimasukkan ke amplop. Ya, seperti itu ya, saudara ya. Atau surat amplopnya dituliskan dulu, tempel perangko, kemudian baru nulis surat. Bisa nggak? Bisa saja. Ujung-ujungnya adalah suratnya terkirim gitu. Itu algoritma. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melihat algoritma untuk menghitung luas persegi panjang? Satu ya, masukkan panjang P, masukkan lebar L. Luas adalah P dikali L, betul ya? Panjang ke lebar, lalu tulis luas. Sederhana sekali. Jadi kita bisa membuat notasi-notasi yang berbeda, tapi dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang bisa dimengerti. Pak, boleh nggak masukin L-nya dulu? Boleh saja. Asal jangan ngitung luasnya dulu ya. Kan kita belum punya P dan L-nya katakanlah. Atau tulis luasnya dulu, dihitung juga belum. Karena sekali lagi algoritma adalah sequence ya, runtunan ya, baca di pertemuan sebelumnya ya. Kita sudah bahas. Oke, jadi kalau kita lihat algoritma ini ada beberapa hal yang harus kita sama-sama perhatikan ya. Pertama, teks algoritma itu berisi dengan deskripsi, betul ya, saudara ya? Kan di pseudocode ada 3 bagian ya, ada kepala algoritma atau header atau judul gitu ya. Lalu ada deklarasi adalah menyiapkan variabel yang diperlukan apa saja. Kemudian deskripsinya. Jadi kalau kita melihat ke inti algoritmanya, algoritma itu apa? Deskripsi begitu ya, langkah-langkah yang berisi deskripsi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke. Nah, sekarang
apa namanya? Tidak ada notasi yang khusus sebetulnya, ya. Jadi nggak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma seperti notasi di pemrograman, bahasa pemrograman. Jadi bebas aja, saudara ya, bebas menurut bahasa kita sendiri. Nah itu algoritma sebetulnya. Jadi setiap orang dapat nulis algoritma dengan notasi sendiri, ya, karena algoritma itu nggak sama dengan teks program. Ya, oke. Notasi algoritma itu bukan notasi bahasa program. Karena itu, pseudocode dalam notasi algoritmik tidak dapat dijalankan oleh komputer. Jadi kita nggak bisa serta-merta memindahkan nih saudara ya, saya kopas dari satu algoritma, kemudian katakan Anda mau pakai Pascal, kayak mau pakai Borland, Delphi, mau pakai bahasa C, mau pakai bahasa Python, langsung dikopas, langsung jalan, nggak bisa. Saudara. Jelas ya, karena masih bersifat notasi algoritma. Jelas? Nah, agar dapat dijalankan oleh komputer, maka ya, pseudocode ini harus ya, saya tunjuk kalau pengen dijalankan oleh komputer, maka pseudocode dalam notasi algoritmik tadi harus ditranslasikan atau diterjemahkan ke dalam notasi bahasa pemrograman yang dipilih. Apapun yang Anda pilih. Sehingga kadang-kadang kalau Anda melihat di algoritma kemudian contoh dalam bahasa Pascal gitu ya. Kalau dulu kan Pascal ya bahasa C ya. Kalau sekarang sudah muncul tuh bahasa Python ya, bahasa-bahasa yang lain. Tapi Pascal masih banyak pakai lah ya. C Pascal masih banyak pakai. Contohnya banyak di Google. Maka algoritmanya pasti akan mendekati bahasa itu. Jadi tergantung nanti bahasa yang kita pilih gitu ya. Saudara, kalau kita milihnya pakai Python ya nanti mendekati ke Python. Tapi secara umum bahwa harus ada 3 elemen dalam algoritma itu. Ada kepala algoritma, ada deklarasi kalau memang diperlukan, lalu deskripsinya. Ya. Nah, tujuan dari algoritmanya sendiri kan digunakan untuk membantu kita dalam apa? Dalam mengkonversikan satu permasalahan ke dalam bahasa pemrograman. Kalau orang lihat coding kan langsung bingung, saudara. Ya, apalagi orang yang nggak ngerti komputer. Tapi kalau dia melihat suatu algoritma, satu pseudocode itu lebih mudah dicerna. Ya, lebih mudah dicerna. Nah, urusan nanti mengkonversikan itu ke dalam bahasa program tertentu itu urusannya programmer. Kalau kita sebagai seorang analis, ya kita cukup menuliskan alurnya, flowchart-nya misalkan ya, algoritmanya, pseudocode-nya. Urusan menerjemahkan, urusan programmer. Betul ya, saudara ya? Oke. Terakhir, algoritma merupakan hasil pemikiran konseptual. Awas, konseptual supaya dapat dilaksanakan oleh komputer. Nah, algoritma harus ditranslasikan ke dalam notasi bahasa pemrograman. Gitu ya. Jadi kalau masih nanti kita akan coba mentranslasikan gitu kan dari algoritma sederhana ya kita translasikan ke dalam bahasa pemrograman tertentu ya dijalankan gitu hasilnya seperti apa kira-kira seperti itu. Ya, karena kalau tidak dieksekusi itu masih merupakan konsep gitu. Ya, masih merupakan konsep. Jadi harus dieksekusi sama aja kayak gini. Kayak rancangan pakaian tapi belum dijahit gitu, Saudara ya. Kita cuma bisa gambarnya aja, hanya bisa membayangkan pakaiannya belum jadi gitu, bajunya belum jadi. Sama kayak resep masakan ya, resep masakan itu algoritma. Siapkan itu apa? Deklarasi. Siapkan garam, siapkan gula ya, ini yang senang-senang masak nih. Ya, siapkan bumbu-bumbunya dan sebagainya ya. Sekian gram gitu kan. Lalu ada urutannya kan? 1 gitu ya. Rebus sayur-sayuran. Yang kedua, siapkan bumbu bla bla bla. Itu algoritma sebetulnya. Sama kayak Anda menjalankan Anda bikin resep tuh Anda tulis algoritma.
Anda menjalankan resep itu berarti apa? Kita mengcoding, saudara, mentranslasikan ke dalam notasi bahasa pemrograman. Itu algoritma dan pemrograman. Jadi nggak bisa berdiri sendiri gitu. Kalau nanti Anda sudah jago mengcoding ya udah semester 6 gitu ya, 5, 6, 7 gitu kan. Udah mulai lihai gitu ya. Mudah-mudahan gitu kan. Sudah mulai oke gitu kan. Nah, kadang-kadang kita nggak perlu algoritma gitu. Ya langsung aja gitu kan, ngoprek di komputer ya. Tapi terkadang, saudara, terkadang kita akan sulit lagi. Aduh, ini variabelnya apa ya? Mulainya dari mana nih dan sebagainya. Apalagi kalau codingnya panjang, programnya sangat besar. Jadi alangkah baiknya kalau konsepnya ditulis. Konsep yang Anda pahami. Kalau kita yang nanti akan mentranslasikan, ya konsepnya konsep yang harus kita pahami. Ya, sama kayak dokter nulis resep, kemudian resepnya nggak bisa dibaca sendiri. Ya, nggak mungkin ya. Dokter tulis resep, pasti resepnya bisa dibaca oleh apoteker. Ada teknik untuk ngebaca resepnya dokter. Kalau resepnya dokter kan tulisannya acak-acakan tuh ya. Kode-kode kadang-kadang gitu kan. Baik. Ya, lumayan ya. Sudah ada gambaran. Oke, next ya. Nih. Contoh ya. Contoh aja lah. Luas segitiga. Kalau Anda bikin flowchart, ya, Anda bikin flowchart, itu selalu diawali dengan start, dengan mulai. Saya coba translasikan ke dalam algoritma. Ada mulai. Lalu baca data alas dan tinggi. Betul ya? Segitiga nih. Saya punya alas, saya punya tinggi. Syaratnya untuk ngitung luas kan harus ada alas, harus ada tinggi ya. Kalau saya nggak punya alas, saya nggak punya tinggi, atau nggak punya dua-duanya, ya saya nggak bisa hitung luasnya berapa. Luas adalah alas kali tinggi dikali setengah, betul ya? Setengah alas kali tinggi, betul? Oke, lalu tampilkan luasnya, selesai. Kalau kita lihat penjelasan algoritma yang Anda lihat nih di atas, ini kelihatannya simple. Udah lengkap gitu. Cuma 5 langkah. Nggak dijumpai perulangan, nggak dijumpai pemilihan. Semua langkah-langkah ini dilakukan satu kali. Ingat ya, tadi di pseudocode itu ada apa? Ada perulangan ya, pemilihan gitu kan, pemilihan, repetisi, pemilihan, selection, kemudian ada perulangan ya, repetisi atau looping. Sekilas lengkap, tapi kalau kita cermati, maka algoritma ini ada kesalahan yang mendasar, saudara. Kenapa? Karena nggak ada pengecekan. Nggak ada pengecekan. Kalau Anda nginput datanya dari keyboard, saya masukin nilai alasnya diketik dari keyboard, saya masukkan angka tingginya ketik dari keyboard, ada nggak kemungkinan angkanya itu negatif? Masa nyari luas negatif, saudara ya? Kan nggak mungkin, atau nol misalkan. Bagaimana bisa dihitung? Ya, makanya setelah kita baca data alas dan tinggi, ada pengecekan dulu nih. Ini kalau mau lengkap algoritmanya ya, dicek dulu. Periksa data alas dan tinggi. Jika nilai data alas dan tinggi lebih besar dari 0, maka dihitung. Kalau salah satunya kurang dari 0, nggak bisa dihitung, saudara. Kalau pas 0 salah satunya, nilainya 0. Ya, kalau satunya negatif, nggak mungkin bisa dihitung, saudara. Ya, kan ngitung luas. Harus positif. Maka stop. Gitu. Ya. Kalau enggak, oke nih yang 3 nih, nilainya ternyata dua-duanya lebih dari 0, baru dihitung. Ya, alas kali tinggi kali 0,5. Ketemu luas, tampilkan luas, selesai. 11. Ya, makanya di tugas yang kemarin ya, di yang pertama kan coba kalau bisa ada kondisinya ya, ada decision-nya gitu. Kalau di flowchart decision ya, yang gambar belah ketupat kayak balayangan gitu ya. Supaya apa? Supaya algoritma Anda itu ada pengujian di dalamnya. Kenapa? Nggak mungkin yang namanya sebuah proses itu nggak ada pengkondisian, tuh nggak mungkin. Sama kayak orang hidup. Decision itu masalah. Ya, problem itu decision. Harus ditentukan, saya mau milih jalur yang mana. Tipe data kan ada tipe data, salah satunya apa?
boolean ya. True false. Ada nilai true, ada nilai false. Kalau true bagaimana, kalau false bagaimana? Next week ya. Next week kita akan nyampe ke sini. Lebih detail lagi ya, lebih detail lagi. Baik. Next ya. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Dari penjelasan tersebut, kesimpulan bahwa algoritma, pertama, algoritma harus benar. Betul ya? Algoritma harus benar. Masa algoritma salah, saudara? Namanya algoritma itu kan konseptual yang harus benar. Sama kayak instruksi tadi, resep masakan. Kebayang kalau resep masakan belum pernah dicoba sama orangnya. Dia ngarang-ngarang aja. Belum pernah diuji coba. Lu bikin resep masakan udah dicoba belum? Belum. Waduh, gimana rasanya? Saudara. Cukup jelas ya? Nah, si kokinya, chefnya, kalau dia mau masak, dia mungkin nggak perlu lihat itu, saudara. Karena apa? Sudah di kepalanya dia. Ya, saya mau bikin nasi goreng ayam, katakanlah. Oh ya, tahu, udah jelas bahannya apa aja, bumbunya apa aja, proses masaknya bagaimana, udah di sini. Tukang nasi goreng itu nggak akan lihat resep, saudara. Yang dia lihat pesanan. Pesanannya apa aja. Ya, semua resepnya dari kepalanya dia. Kenapa? Karena as usual, itu dia yang dikerjakan. Sama seperti nanti programmer. Kalau programmer itu sudah terbiasa, proses login pasti begini menunya. Oh, form input terus pasti begini menunya. Oh, untuk cetak pasti begini. Tinggal problemnya apa di dalamnya. Nah, gitu ya. Makanya kalau Anda pesan secara custom, kalau Anda pesan nasi, Pak, yang saya rada asin ya, Pak, yang saya jangan pedas-pedas, Pak, saya rada manis ya, Pak. Pak, yang saya jangan dikasih kol ya, Pak. Oh, yang saya jangan di... Lah, itu custom. Lah, custom biasanya prosesnya lebih lama bikinnya. Yang biasanya dia bisa, 5 orang pesan nasi goreng, yang biasanya massal untuk 5 porsi sekali masak, ada custom nih 3. Yang satu nggak dikasih kecap, yang satu nggak dikasih pecin, sudah betul ya? Ya, yang satu nggak pedes. Waduh, ini masaknya nggak bisa sekali jadi nih. Nah, itu customize. Beda lagi ceritanya. Sesuatu yang customize itu biasanya ongkosnya lebih mahal. Dalam hal apapun, namanya custom. Ya, karena spesifik. Algoritma mungkin nggak custom. Algoritma custom, saudara. Yang namanya algoritma itu custom. Jalan menurut kita, saudara, algoritma. Ya, yang penting apa? Algoritmanya benar. Jadi nasi goreng. Itu maksudnya. Jadi kalau kita melihat ada algoritma berangkat kuliah, ya mulai bangun tempat tidur, ini sampel aja saudara ya. Mandi pagi, ya kalau kuliahnya siang berarti ya tetap mandi pagi gitu ya. Kalau siang masa mandi siang nggak ada ya, mandi siang nggak ada ya, gitu ya. Mandi pagi, mandi sore ya, makan pagi, makan siang ada ya, lalu makan malam ya. Lalu pergi ke kampus ya, cari ruang kuliah sesuai jadwal, masuk ruang kuliah untuk belajar. Ada selesainya nggak, saudara? Ada. Kalau nggak ada selesainya, mau seharian kuliahnya. Kan nggak mungkin. Jelas ya, di sini ya. Tapi biasanya dalam sedekot nggak ditulis, saudara ya. Start, end. Kalau di flowchart dituliskan. Di algoritma boleh dituliskan. Gitu. Di algoritma. Kadang-kadang nggak ada yang nulis. Ada yang nulis nggak pakai mulai selesai. Ada. Itu jelas ya? Baik. Harus berhenti, saudara ya. Kalau nggak berhenti, kebayangnya terus prosesnya gitu kan. Kapan berhentinya? Ya. Baik, sekarang kita lihat perbedaan algoritma dan pseudocode. Ini algoritma yang karena pseudocode ya. Kalau algoritmanya masukan panjang, maka pseudocode-nya apa? Input panjang. Ya, input panjang. Masukan lebar, input lebar. Ini kita ceritanya nggak ada variabel ya, belum pakai variabel. Nanti kalau udah pakai variabel ya beda lagi ceritanya ya. Masukan panjang, masukan lebar. Input panjang, input lebar. Lalu luas adalah panjang dikalikan lebar instruksinya. Maka pseudocode tulis luas panah kiri
Ya, kalau di coding ntar Anda pakainya sama dengan, titik dua sama dengannya tergantung nanti kita pakai programnya apa. Panjang dikali lebar. Lalu tampilkan luas, kita bikin instruksi print luas atau cetak luas. Dari sedekod ini, sedekod yang sebelah kanan nih saudara, ya ini kan algoritma ya, sedekod. Maka programmer tahu langkah-langkahnya apa aja. Oh, saya harus bikin program yang urutannya begini nih. Gitu. Konversikan sama dia, ditranslasikan gitu ke dalam bahasa pemrograman. Terus dijalankan, dieksekusi. Masukin panjangnya, masukin lebarnya, terus hitung, luas, jebret, cetak, oh luasnya sekian. Kira-kira seperti itu. Jelas ya? Oke, contoh yang bawah lagi. Ini agak kompleks nih. Jika nilai lebih dari 0, ini udah pakai selection nih, saudara ya. Jika nilai lebih dari 0, angka dinyatakan positif. Kita lagi nginputin angka nih ceritanya. Terus menentukan, kalau positif cetak positif, kalau negatif cetak negatif. Itu maksudnya. Maka pseudocode-nya adalah if nilai lebih dari 0, then print bilangan positif. Kan instruksinya cuma jika nilai lebih dari 0, angka dinyatakan positif. Nggak ada instruksi yang lain. Saudara, saya cukup satu kali if, satu kali selection, tentukan aja. Pokoknya kalau lebih dari 0, cetak positif. Kalau enggak, ya jangan dipikirin. Kan gitu. Karena algoritmanya begini. Ini penggalannya kan. Oke, rata-rata diperoleh dari nilai akhir dibagi 2. Jadi, rata-rata panah kiri nilai akhir dibagi 2/2. Ya. Kalau lebih lengkap kan berarti Anda harus apa? Tentukan ya rata-rata itu tipe variabelnya apa? Nilai akhir tipe variabelnya apa? Dalam deklarasi. Contoh lagi ya. Jika nilai A lebih dari 2, maka nilai A dikalikan dengan angka 3. Ini sebuah algoritma. Maka pseudocode-nya adalah pakai if, karena selection. Anda tentukan dulu berapa nilai A-nya. Ya, dalam algoritmanya jika nilai A lebih dari 2, berarti if A lebih dari 2, then A, nilai A itu diisi dengan nilai A dikali 3, betul nggak? Nilai A-nya sendiri itu akan berganti dengan nilai A dikali 3. Gitu. Ya. Satu lagi. Dari dua buah bilangan A dan B, tentukan bilangan yang terbesar. Saya punya dua bilangan, A dan B. Algoritmanya mengatakan ya, dari dua bilangan A dan B, tentukan mana yang terbesar. Maka, saya masukkan apa? If A lebih dari B, then print, petik ya, teks, membiasakan diri, A terbesar. Nyetak aja, nyetak. Cetaklah A terbesar. Nah, kalau bukan A yang lebih dari B, kan berarti B yang lebih dari A. Betul nggak, saudara? Else, print, B terbesar. Sepintas ini benar nih, saudara. Tahu nggak ada kurangnya di mana? Ada kemungkinan apa? Bisa jadi A dan B-nya sama nilainya. Ya, dicoret-coret ya, kembangkan ini. Nih, kembangkannya saya pakai N. Nah, ini nih kembangkan. Oh, begitu ya, biar mikir gitu kan. Mungkin nggak sama bilangan A dan B-nya? Mungkin. Dan nggak ada pilihannya di sini. Ya, nanti ini kita akan bahas pertemuan keempat ya, tapi nggak apa-apa, pemanasan dulu kan. Ya, cari-cari gitu ya, mahasiswa harus rajin. Jelas sudah ya? 12, mudah-mudahan cukup jelas ya apa yang saya jelaskan nih. Oke, pahami aja dulu ya, pahami aja dulu. Ini kan urutan sekuen. Ya. Yang penting urutannya benar, mana. Oh, ini ujung-ujungnya kan. Langkah-langkah ya. Algoritma langkah-langkah. Nah, sekarang kita akan coba bahas tugas ya, pembahasan tugas 1. Nomor 1 apa sih, saudara? Nomor 1 itu, nomor 1 adalah buatlah algoritma untuk ngitung, ini pembayaran kudunya ya. Sorry ya, buru-buru ngetiknya jadi pembayaran ya. Pembayaran dari suatu transaksi pembelian barang. Awas, metode penulisan dengan flowchart
dan sedekot. Ya, dengan flowchart dan sedekot. Input nama barang, jumlah barang, harga satuan. Output jumlah bayar. Betul ya? Input nama barang, jumlah barang, harga satuan, outputnya jumlah bayar. Ya, berarti Pak rumusnya bagaimana? Ya, logikanya mengatakan kalau Anda beli barang itu, ngitung bayarnya bagaimana? Jumlah barang dikalikan harga satuan kan gitu, ya. Nggak ada nih, belum ada ngitung diskon apa dan sebagainya, belum. Ya, nomor satu ya, nomor satu. Oke, kita coba bahas nomor satu dulu ya. Ya, nomor duanya nanti kalau nggak sempat ya, ya Anda coba-coba lagi kan udah dikumpulkan nih tugasnya kan. Oke, kita akan coba ya, kita akan coba bagaimana untuk menuliskannya. Ya, saya buat di ruangan kosong ini, mudah-mudahan kelihatan. Kita akan coba di soal yang pertama dulu. Ya, tadi apa soalnya adalah bikin algoritma ngitung pembayaran dari satu transaksi ya. Oke, algoritma tuh apa saudara? Dikasih judul ya. Tebel banget ya. Saya perkecil saja. Ya, saya perkecil. Ya. Algoritma menghitung transaksi pembayaran dari suatu transaksi. Ini judul ya. Ya, menghitung ada keterangan ya, kasih keterangan pakai kurung ini sorry ya. Kurung. Sorry ya, kurung. Menghitung transaksi pembayaran. Oke, terus deklarasi ya. Deklarasi. Oke. Anda perlu apa aja? Coba. Perlu apa aja? Ini jelas di input. Nama barang, jumlah barang, harga satuan ya. Kita deklarasikan dulu, Isman. Ya. Kita deklarasikan dulu. Deklarasi. Apa nih? Nama barang, titik 2, string atau karakter ya. String. Terus jumlah barang, apa? Integer ya. Harga satuan, ini huruf kecil boleh ya saudara ya. Nyambung itu boleh. Integer juga misalkan ya. Oke, nggak apa-apa kan integer ya. Boleh. Udah cukup. Apalagi? Jumlah bayar ya. Jumlah bayar titik 2 integer juga ya. Atau jumlah bayarnya mau real gitu boleh. Ya, real itu bilangan nilai asli ya, saudara ya, real. Udah mulai mendekati nih, saudara ya, sudah mulai mendekati. Baik. Kemudian apa nih? Deskripsi. Deskripsi, betul ya gini ya, deskripsi. Apa nih, saudara? Input nama barang. Sorry ya, ini nama barangnya pakai ini ya, sorry ya. Oke. Input nama barang. Kadang-kadang ada yang nulis, ya, bisa ditulis begini, saudara ya. Read. Nama barang. Ada yang nulis begini. Read nama barang. Statement read itu dipakai untuk memasukkan data dari keyboard. Tapi boleh nggak Pak, saya pakai input nama barang? Boleh aja. Terus input
jumlah barang. Ya, gitu kan? Terus input apa lagi? Harga satuan. Udah selesai belum? Udah kan? 3 ya? Hitung ya? Oke. Hitung jumlah bayar. Ya. Ini keterangan ya, saudara ya. Ini keterangan ya. Saya kasih warna berbeda, keterangan. Hitung jumlah bayar, terus dihitung nih jumlah bayarnya. Jumlah bayar, apa? Nah, gitu ya. Panah, saudara. Tuh, pakai panah ya. Isinya apa? Jumlah barang dikalikan dengan harga satuan. Terus cetak jumlah bayar. Ya, ini keterangan ya. Keterangan ya boleh begini ya. Jumlah bayar, cetak jumlah bayar. Pakai apa? Ya, print aja. Print jumlah bayar. Selesai. Boleh nggak bikin algoritma seperti ini pseudocode? Boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah, saudara. Masalahnya hanya pada saat kita menentukan mana dulu yang harus dilakukan. Nah, ini urutan-urutannya sebetulnya ya harus sekuen gitu loh. Saya nggak boleh ngitung dulu sebelum diinput, kan gitu logikanya. Tapi kalau kita lihat, ya sederhana sekali. Nanti si programmer dia tahu, oh ternyata yang harus dilakukan oleh saya adalah saya kudu siapin variabel, ya. Kemudian saya nanti prosesnya input, gitu kan, ngitung, cetak, udah selesai. Ini soal nomor 1. Bisa ya? Bisa dipahami? Next ya. Oke, nah soal nomor 2-nya apa nih? Soal nomor 2-nya. Buat algoritma untuk ngitung nilai akhir. Lebih gampang lagi nih, saudara. Lebih gampang lagi. Ya, inputnya apa? NIM, nama siswa, nilai kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Prosesnya hitung nih. 10% tuh 0,1 gitu ya nulisnya kan, saudara, kali kehadiran. Itu normal aja. Tinggal dimasukkan ke sini kan. Deklarasinya apa aja berarti deklarasinya? NIM, terus nama, terus apa lagi? Apalagi? Nilai kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Sama satu lagi ya, nilai akhir. Itu dalam deklarasi. Terus hitung aja deskripsinya. Apa? Input NIM, input nama, gitu ya. Input nilai kehadiran, input nilai tugas, input nilai UTS, input nilai UAS. Terus dihitung. Di sini nih dihitung, bla 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 hitung ya, nilai akhir, panah kiri, kurung, hitung aja. Terus selesai, cetak nilai akhir. Selesai. Bisa ya, saudara ya? Mengerjakan yang soal keduanya bisa ya? Ya kan tugasnya udah dikumpul ini ya, nanti kan tinggal saya cek aja. Ya, nah ini contoh pembahasan. Ini sederhananya seperti ini. Nah, nanti kalau kita sudah mengarah ke bahasa programan tertentu, ya statementnya kita tuliskan gitu, saudara, statementnya. Tapi secara umum ya, yang namanya kita menentukan sebuah atau membuat sebuah pseudocode adalah, sekali lagi pseudocode itu tidak langsung mengarah ke notasi tertentu, tidak. Tapi akan lebih mudah kalau kita membuat si pseudocode ini mendekati notasi bahasa programan tertentu. Sehingga apa? Sehingga saat Anda menuliskan atau mentranslasikan istilahnya, ya tentunya itu akan lebih mudah, jauh lebih mudah.
Jauh lebih mudah. Yang penting urutannya nggak salah urutannya. Ini belum ada selection ya, belum ada perulangan gitu, belum. Ya, belum ada itu. Tapi intinya begini Saudara ya, intinya bahwa kalau saya bikin dalam sedekot dengan, dengan alur tertentu, ya programmer yang dia paham ke bahasa pemrograman apa nantinya bebas, harusnya bisa gitu. Harusnya bisa. Ini Anda mau bikin pakai Pascal, pakai C, ya pakai Borland, pakai Python, bisa ini, bisa jalan semua ini. Ya, nggak ada masalah. Yang penting prosesnya ini prosesnya, udah jelas, udah kelihatan. Baik, ini penjelasan saya tentang urut-urutan atau perbandingan ya di dalamnya ada penjelasan tentang pseudocode, kemudian perbandingan penulisan tadi ya, kemudian Anda juga bisa melihat contoh ya bagaimana kalau dituliskan dengan pseudocode, bagaimana kalau dituliskan dengan algoritma ya. Ini yang belum flowchart ya, flowchart-nya bikin sendiri ya, coba flowchart ya. Nanti kalau ada kesalahan dalam flowchart nanti saya akan bahas ya di next week ya flowchart-nya. Nanti saya tuliskan pembahasannya kalau misalkan masih ada yang bingung. Tapi minimal minimal dari penjelasan ini harusnya sudah bisa lebih lebih memberikan wawasan ya ke Anda semua bahwa beginilah cara untuk menuliskan sebuah pseudocode ya, sebuah pseudocode. Baik, ya, nanti ini akan saya Anda bisa lihat di Edmudo ya, saya upload juga di YouTube. Nanti silakan bisa dipelajari, diikuti lagi. Ya, latihan-latihannya nanti akan saya sertakan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa memberikan pemahaman lagi ya ke Anda, khususnya membangun fondasi bagaimana yang namanya kita memahami apa itu algoritma, cara menulisnya ya, masuk ke pseudocode, kemudian nanti sampai mentranslasikan ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Baik, sekian penjelasan dari saya di minggu ketiga ini. Semoga bermanfaat ya, bermanfaat dan ya akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.